Diam bisa menjadi kekerasan jika ia sengaja melukai. Maka jika hari ini kamu sedang merasa diabaikan, dihapus atau dibuat tidak terlihat, ingatlah, keberhargaanmu tidak ditentukan oleh seseorang yang memilih untuk tidak berbicara. Silent treatment adalah ketika seseorang dengan sengaja menarik komunikasi, bukan untuk menenangkan diri, bukan untuk mengambil jeda sehat, tetapi untuk mengontrol, menghukum, atau membuat orang lain merasa bersalah. Silent treatment di permukaan mungkin terlihat hal yang sepele, cuma diam. Tetapi jangan salah, secara psikologis dampaknya sangat dalam. Karena manusia adalah makhluk relasional, otak kita dirancang untuk terhubung. Ketika koneksi tiba-tiba diputus tanpa penjelasan, tubuh bisa meresponnya seperti ancaman. Jantung berdebar, pikiran overthinking. Kita mulai bertanya-tanya, apa salahku? Silent treatment menciptakan kabut. Dan di dalam kabut itu, korban seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Dan inilah yang membuatnya menjadi berbahaya. Karena yang diserang bukan hanya komunikasi, tetapi juga rasa aman. Seseorang boleh berkata, aku butuh waktu sebentar ya untuk menenangkan diri. Itu berbeda dan itu dewasa. Sementara itu, silent treatment tidak memberi penjelasan. Ia sengaja membuat orang lain gelisah. Ia adalah bentuk kontrol yang senyap. Secara emosional, rasanya seperti ditinggalkan meski orangnya ada di ruangan yang sama. Dan bagi mereka yang punya luka, penolakan, atau pengalaman ditinggalkan di masa kecil, ini bisa memicu atau men-trigger rasa panik yang sangat besar. Karena tubuh akan terasa menjadi kecil, hati terasa tidak bahagia, dan akhirnya demi mengakhiri ketidaknyamanan itu, korban seringkali mengalah. Meminta maaf meski tidak salah, menurunkan standar, mengorbankan batas diri. Tujuannya satu, agar suasana kembali normal. Namun, yang jarang disadari adalah pola ini bisa berulang karena diam itu ternyata efektif untuk mengendalikan korban. Kalau dari sisi psikologis, silent treatment sering lahir dari ketidakmampuan mengelola emosi. Seseorang tidak tahu bagaimana mengekspresikan marah atau kecewa secara sehat, maka ia memilih menarik diri sebagai bentuk hukuman. Tetapi memahami asal-usulnya bukan berarti kita membenarkannya ya. Karena relasi yang sehat dibangun di atas komunikasi, bukan manipulasi. Jika kamu sedang mengalami silent treatment, ada beberapa hal yang mungkin penting untuk kamu sadari. Pertama, kamu tidak gila karena merasa terluka. Diam yang disengaja untuk menghukum kamu atau mengontrol memang menyakitkan. Kedua, kamu berhak untuk meminta komunikasi yang jelas, karena kedewasaan emosional bukan tentang siapa yang paling lama bisa diam, tetapi siapa yang berani berbicara dengan jujur. Ketiga, jangan langsung menyalahkan dirimu sendiri.
Ambil jarak sejenak, tanyakan dengan tenang, apakah ini jeda yang sehat atau ini sebuah hukuman? Karena perbedaannya sangatlah jelas. Jeda sehat adalah membawa kejelasan, sementara silent treatment membawa kecemasan, kegelisahan, rasa bersalah. Secara spiritual, komunikasi adalah bentuk penghormatan. Ketika kita berbicara dengan jujur, kita mengakui keberadaan orang lain. Tapi ketika kita menggunakan diam sebagai senjata, kita sering merendahkan nilai hubungan itu sendiri. Jadi, diam itu bisa menjadi ibadah jika ia menenangkan hati. Tetapi diam bisa menjadi kekerasan jika ia sengaja melukai. Maka jika hari ini kamu sedang merasa diabaikan, dihapus atau dibuat tidak terlihat, ingatlah, keberhargaanmu tidak ditentukan oleh seseorang yang memilih untuk tidak berbicara. Koneksi yang sehat tidak membuatmu terus-menerus menebak-nebak. Ia memberi ruang dialog, bukan teka-teki. Dan mungkin keberanian terbesar bukanlah memaksa orang lain untuk bicara, tetapi berani berkata, "Aku pantas diperlakukan dengan hormat."